Ini ada satu kejadian yang saya kira lucu ya. Ini kejadiannya di Malaysia ini, salah seorang jamaah karena terlalu lamanya bacaan yang dibaca oleh sang imam, lalu jamaah tersebut langsung mau nampol imam dari belakang dengan sandal. Coba kita cek sama-sama seperti apa. Seorang imam masjid di Pahang, Malaysia, mendapat lemparan sandal saat sedang melaksanakan sholat tarawih. Diduga kejadian ini terjadi karena seorang makmum merasa kesal ketika imam membaca surah yang sangat panjang. Dengan niat untuk melampiaskan kekesalannya, pria tersebut segera menerobos barisan syaf untuk mendekati sang imam sambil membawa sepasang sandal. Imam yang menyadari kehadiran pria tersebut, segera menghindari lemparan sandal yang dilontarkan ke arah wajahnya. Pria tersebut kemudian diamankan oleh makmum lainnya agar sholat tarawih dapat dilanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, kembali bersama Tolang 9 dari Buta Pandita Lopi, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Video tadi itu kita sudah saksikan bersama-sama, di mana ada seorang imam dan kejadiannya ini di Malaysia. Karena terlalu panjang bacaan sholatnya pada saat memimpin sholat tarawih, ada satu orang jamaah yang kemudian emosi dan memberikan hamparan dengan menggunakan sandal terhadap imam tersebut. Ini kedengarannya lucu, tetapi ini adalah realitas yang ada. Dan fakta ini memberikan penegasan terhadap situasi jamaah-jamaah pada saat melakukan salat tarawih atau salat apa saja, di mana kita berjamaah lalu ada imam memang yang kadang-kadang tidak pernah mau memahami siapa-siapa jamaahnya di belakang. Padahal itulah gunanya sebenarnya seorang imam pada saat baru mau memulai memimpin sholat itu menoleh ke belakang. Sebenarnya kan yang dilihat ke belakang itu adalah siapa-siapa yang menjadi jamaah kita. Yang sampai ada kemudian orang tua di situ, atau ada misalnya orang yang sakit yang tidak kuat berdiri lama, atau boleh jadi ada orang yang seharian kerja sakit lelahnya, ngantuk dan seterusnya. Itu imam harus perhatikan itu. Nah, kalau tidak, maka kejadiannya bisa-bisa seperti yang terjadi tadi itu. Tapi kan di Indonesia ini tidak. Sekalipun misalnya jamaah itu kadang-kadang sudah sangat dongkol sebenarnya dengan imam itu, dan biasanya dia tidak akan datang lagi berjamaah di masjid itu karena kepanjangan. Nah, itu karena kepanjangan bacaannya. Lalu apa solusinya sebenarnya kalau situasi ini terjadi? Karena sebenarnya ini bisa tidak terjadi. Maksudnya tidak ada pemukulan dan tidak ada persekusi terhadap imam kalau jamaah juga tahu. Oleh karena itu ada satu riwayat di mana sahabat Nabi yang namanya Mu'az bin Jabal, Mu'az ibnu Jabal ya, suatu waktu dia memimpin sholat, lalu bacaan yang dia baca itu surah Al-Baqarah. Kita tahu bahwa surah Al-Baqarah itu salah satu surah di dalam Al-Quran yang memang sangat panjang. Lalu ada satu jamaah yang kemudian belum selesai bacaan dari Mu'az ibnu Jabal, dia lari meninggalkan salat. Dan setelah selesai salat, jamaah mau lapor kepada Mu'az. Akhirnya kemudian jamaah yang pemuda ya, dicari-cari oleh Mu'az. Dan pemuda ini kemudian bertanya kepada Rasulullah, mengkonfirmasi ke Rasulullah kejadian tersebut. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah? Justru yang dipanggil itu Mu'az. Diberikan nasihat oleh Rasulullah agar jangan memanjangkan ayat-ayat yang dibaca pada saat memimpin salat berjamaah. Makmum tidak sama rata. Seperti yang saya sampaikan di video awal tadi, ada yang sakit, ada yang sudah tua. Nah, itu fenomena terjadi di Indonesia. Nah, untuk lebih melengkapi video kita, coba kita simak secara bersama-sama bagaimana almarhum Kiai Haji Sainuddin MC pernah mendakwah. Oke, saya kira jelas ya bagi sahabat-sahabat semua. Kita berharap jangan sampai di Indonesia ada kejadian seperti ini.
Sehingga saya kira video ini penting saya up. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik